Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Dominic Calvert-Lewin. Nama ini dikaitkan dengan Manchester United. Menarik ya, jadi ada beberapa nama penyerang striker yang dikabarkan masuk radar Manchester United. Dan sebenarnya pun juga silih berganti nama-nama tersebut ya. Gue tidak ingin menyebutkan satu persatu, tapi kali ini yang ingin gue bahas adalah secara spesifik Dominic Calvert-Lewin yang berstatus tanpa klub ya, karena kontraknya sudah berakhir dengan Everton dan tidak diperpanjang. Pemain yang saat ini berusia 28 tahun, pemain yang memang malang melintang ya, memiliki pengalaman sangat kental di Liga Inggris, di kompetisi Inggris ya. Karena dari awal karirnya sampai dengan klub terakhir Everton, ini selalu berada di Liga Inggris. Bagaimana keadaan dari berita dikaitkannya Dominic Calvert-Lewin dengan Manchester United? Sebenarnya Sobat Football United, kalau ingat ya beberapa konten sebelumnya, gua sempat menyebut nama Dominic Calvert-Lewin sebagai salah satu nama yang memiliki potensi didatangkan di Old Trafford. Salah satu hal terbesarnya adalah pemain ini berstatus gratis. Ditambah ya dia memiliki pengalaman yang sangat kental di Liga Inggris. Dua faktor yang sering disebutkan di berbagai media ini diinginkan oleh Ruben Amorim serta manajemen Manchester United. Manajemen Manchester United menginginkan situasi finansial ya yang lebih ringan, tapi juga tetap bisa mendatangkan pemain baru dengan harapan menambah kualitas lini depan Manchester United. Ruben Amorim juga disebutkan ya di beberapa media yang gue baca di sosial media bahwa dia menginginkan atau memprioritaskan pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Ini juga bisa dilihat bagaimana Ruben Amorim secara spesifik misalnya ya menyebutkan atau merekomendasikan kepada manajemen Manchester United Matheus Cunha dan juga Mbeumo, dua nama yang memang memiliki pengalaman di Liga Inggris, sama seperti Dominic Calvert-Lewin. Kalau kita berbicara terkait dengan Dominic Calvert-Lewin di paling tidak 2 musim terakhir ya, memang ini bukan situasi yang positif terkait dengan Dominic Calvert-Lewin, di mana ya dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Alasan terbesarnya adalah cedera dari Dominic Calvert-Lewin. Walaupun demikian, dari jumlah penampilan ya, dia bermain musim lalu secara total ini 26 kali. 2 musim yang lalu 33 kali. Ini lebih bagus daripada 3 tahun yang lalu ataupun 4 tahun yang lalu, di mana masing-masing dia hanya tampil 17 kali. Kalau dilihat dari kontribusi gol dari Dominic Calvert-Lewin menurun jika dibandingkan 5 musim yang lalu, di mana pada saat itu di musim 2020-2021 bersama dengan Everton, dari 33 penampilan dia berhasil mencetak 16 gol, dan itu merupakan angka tertinggi sepanjang karir dari Dominic Calvert-Lewin ya, di angka 16 gol. Tapi ya sekarang sangat jauh, karena musim lalu misalnya ya dari 26 penampilan dia hanya mencetak 3 gol. Jadi memang ini angka yang sangat jauh sekali. Oke. Nah, sekarang dengan misalnya Dominic Calvert-Lewin datang ke Manchester United, apa yang bisa diharapkan? Faktor-faktor penunjang kenapa kok pemain ini yang dipilih? Kalau menurut gua ya 2 faktor tadi yang gue sebutkan di awal ya, bahwa dia murah, dan Manchester United tidak bisa tidak ya melakukan pergerakan tanpa melihat keadaan finansial, dan gue harap ini juga fans mengerti terkait dengan hal tersebut. Lalu ya dia memiliki pengalaman di Premier League, dan mungkin dianalisa dia cocok dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Gue sempat melihat dan gue bandingkan ya heat maps antara Dominic Calvert-Lewin dan Rasmus Højlund. Dominic Calvert-Lewin termasuk pemain yang rajin bergerak, dan bukan hanya berdiam diri di lini depan, tapi dia juga bergerak dengan cukup luas di daerah pertahanan lawan, utamanya di depan, di kotak penalti, dan juga di sebelah kanan. Ini sangat unik sekali menurut gue. Lalu ada juga atribut
yang menarik yaitu adalah atribut-atribut bertahan dari Dominic Calvert-Lewin yang kalau gue bandingkan dengan Rasmus Højlund, Dominic Calvert-Lewin ini lebih unggul. Artinya Dominic Calvert-Lewin memiliki mobilitas yang tinggi. Bukan hanya sebagai penyerang, artinya di depan saja, tidak. Tapi ketika tim membutuhkan dia untuk bertahan, ya dia bergerak aktif juga untuk melakukannya. Dan kalau melihat sistem 3-4-2-1 dari Ruben Amorim, memang hampir semua pemain ini dituntut untuk sangat aktif bergerak, intensitas tinggi. Ini kan sering diulang-ulang oleh media, termasuk juga dari Fabrizio Romano ya, ketika menyebutkan kriteria pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim di skuad Manchester United, baik yang saat ini sudah berada di skuad ataupun yang sedang diincar, yaitu adalah intensitas tinggi. Dan nampaknya dari analisa heatmaps, gue berpikir Calvert-Lewin memiliki hal tersebut. Nah, terkait dengan misalnya kapasitas ataupun kualitas dari Dominic Calvert-Lewin, ya kalau dibandingkan dengan nama-nama lain yang sempat berhamburan ya, dikabarkan ini diminati oleh Manchester United, misalnya Victor Osimhen, misalnya Victor Gyökeres, misalnya Benjamin Sesko, ataupun salah satu yang terbaru juga Oli Watkins, tentu saja ada gap ya, dan itu gua juga sepakat ya, ada gap dari sisi teknis. Tapi jangan lupa ya, kalau ingin yang gratisan, artinya memang keadaan keuangan ini tidak terlalu besar untuk Manchester United keluarkan untuk mendatangkan pemain baru, ya memang pemain-pemain tersebut pastinya tidak dalam status premium, katakanlah seperti itu ya, karena pemain-pemain premium cenderung memiliki cenderung memiliki harga yang tinggi, cenderung memiliki gaji juga yang tinggi, sehingga ya inilah yang bisa didapatkan. Tapi gue juga melihat bahwa bukan berarti karena dia gratisan lalu dia ini pemain yang jelek, katakanlah seperti itu. Gue melihat dia tetap memiliki potensi, dan pernah gue katakan ya di channel ini juga, sering sekali di video-video yang lainnya, bahwa salah satu faktor yang sebenarnya gue harapkan Manchester United secara spesifik ketika mendatangkan striker baru adalah striker yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Ini penting. Kenapa? Karena selama beberapa periode musim terakhir Manchester United tidak memiliki pemain yang secara konsisten ini punya pengalaman gitu ya. Pemain yang didatangkan menurut gue tidak memiliki pengalaman yang besar di Liga Inggris secara langsung. Mungkin ada pemain yang memiliki pengalaman tapi dia sempat pergi dulu nih ke liga lain, ke negara lain, lalu kembali lagi ke Manchester United. Bukan yang seperti itu, tapi memang yang secara konsisten bermain di Liga Inggris. Karena menurut gue secara ringan amatiran dari apa yang terjadi di Manchester United 5-10 tahun belakangan terakhir, pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting bagi pemain ketika bermain di Manchester United, adalah artinya secara spesifik pengalaman bermain di Liga Inggris. Dia tahu kultur Liga Inggris seperti apa, dia tahu medianya seperti apa, dia tahu keadaan kompetisinya seperti apa. Ini ternyata penting menurut gue. Tidak bisa hanya dilihat, oke, pemain ini bagus di Liga A atau pemain ini bagus di kompetisi Eropa, tapi tidak memiliki pengalaman di Inggris atau di Liga Inggris, atau pemain ini memiliki potensi besar ya, tapi ketika datang di Manchester United mengalami kesulitan. Banyak hal yang terjadi seperti itu dalam 5-10 tahun terakhir bahkan. Tidak selalu ya, tapi banyak ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan antara kalau gue katakan selalu, kayaknya berarti tidak ada sama sekali. Enggak. Gue bilang ada beberapa yang oke, tapi tidak secara konsisten. Tapi sebagian besar ya, ini mengalami kesulitan di Manchester United. Sehingga sekali lagi, faktor pengalaman itu penting. Lalu nomor 2, dengan hadirnya Dominic Calvert-Lewin, seumpama memang didatangkan, dan ini ada kaitannya juga nomor 1, yaitu adalah pemain Manchester United ini kan muda-muda untuk lini depannya. Ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund, bahkan ada Chido Obi. Ya memang karakternya muda-muda gitu. Dan karakter tipikal seperti atau kapasitas seperti Dominic Calvert-Lewin ini bukan pemain yang memang dikatakan dalam tanda kutip menghalangi perkembangan dari pemain-pemain Manchester United yang masih muda ya. Jadi tidak membayangi seperti itu, tapi justru dia yang bisa sebagai
pembagi beban. Dia juga mungkin bisa sebagai mentor, katakanlah seperti itu. Di samping juga bisa sebagai rotasi sekaligus memberi kompetisi menurut gua. Pemain-pemain dengan tipikal seperti atau karakter seperti Dominic Calvert-Lewin ini. Kurang lebih sama lah seperti Mateta misalnya yang juga pernah gue sebutkan di video-video sebelumnya. Cuman bedanya tentu saja Mateta lebih moncer ya, lebih mengkilat katakanlah seperti itu musim lalu dengan raihan golnya. Tapi tentu saja juga ada konsekuensi ya kan, harga transfer karena Mateta tidak secara gratisan. Dan Manchester United kalau dilihat dari pergerakan bursa transfer sejauh ini di musim panas ya, ketika mendatangkan pemain secara khusus, tax Manchester United tax ya yang sering dikabarkan, artinya memang klub ini masih cenderung untuk memberikan harga yang lebih tinggi ketika Manchester United berusaha untuk mendekati. Nah ini kan juga faktor yang harus dipertimbangkan ketika misalnya Mateta saja gitu yang lebih cemerlang musim lalu, ataupun bukan Dominic Calvert-Lewin tapi Oli Watkins misalnya. Apalagi dua pemain tersebut memiliki pengalaman di Liga Inggris. Kalau melihat dari situasi Cunha dan juga Mbeumo, Manchester United mengejar pemain yang memiliki pengalaman di Liga Inggris biasanya harganya cenderung lebih tinggi daripada valuasinya. Sehingga menurut gue dari situ ya Dominic Calvert-Lewin yang saat ini gratisan ini bisa dipertimbangkan. Yes, sekali lagi ada mungkin argumen yang mengatakan ya ini negatif atau positif. Tapi gue berpikir tidak ada yang benar atau salah ya terkait dengan pendapat-pendapat tersebut. Mungkin Sobat Football nanti ada yang sudah mengisi kolom komentar terkait dengan hal ini. Tapi secara pribadi gue melihat ya ini bukan hal yang jelek gitu ketika Manchester United mendatangkan Dominic Calvert-Lewin. Mungkin ada juga yang mengatakan wah Manchester United levelnya mendatangkan pemain seperti ini. Ya inilah faktanya gitu, dengan keadaan yang tidak seleluasa klub-klub papan atas lainnya di Liga Inggris, misalnya tanpa kompetisi Eropa, dengan situasi keuangan yang sempit, keadaan ketidakpastian ya terkait dengan prestasi di Manchester United, ya apa yang mau diharapkan gitu loh. Memang berbeda dan itu memang faktanya dan tidak perlu dikeluhkan menurut gue, karena ya sekali lagi inilah situasinya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.